kasih. Anda masih bersama kami dalam live event debat Pilpres 2024 dan suasana makin sore makin ramai Wiki ya. Oke. Betul sekali, hemat ini seru lagi. sekali pendukungnya. Baik paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan juga 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang masih bersama kami di Studio 3 atau MCH Kebon Siri Jakarta. Dan Oke, tadi udah rame banget langsung tiba-tiba dia. Berarti ini dari mereka pengen mengikuti dialog kita tadi gitu ya. Tadi sempat terputus pertanyaan terkait dengan kita harus hutang, terkait dengan pengadaan alutsista. Kemudian juga ada perbedaan antara alat perangnya bekas tapi kemudian alat angkut pimpinannya gitu ya. Baru kemudian mewah lagi gitu ya. Tapi dari kacamata Pak Mars dia mungkin sebagai prajurit elit dari TNI Angkatan Udara tentunya mungkin bisa compare gitu. Apakah kalau misalnya kita beli pesawat tempur yang kalau kata istilahnya Bang Faldo ini reuse, tapi pesawat yang buat mengangkut para prajurit baru, ini efektif, efisien gak sih penggunaan anggarannya? Ya, jadi saya tidak dalam kapasitas memberikan jawaban benar atau salah. Tetapi kita lihat bahwa memang kebutuhan tentang pertahanan itu dari waktu ke waktu memang sangat dibutuhkan. Melihat tadi konstelasi secara geografi ya, baik kita berada di lingkungan strategis ataupun tadi yang pertama saya sampaikan adanya ketidakpastian. Apalagi saat ini kita menghadapi ancaman militer, non-militer yang biasa kita sebut sebagai ancaman tradisional atau non-tradisional. Namun ada hal yang mungkin menarik di dalam pembahasan tadi dari Mas Faldo bahwa kita memang apa salahnya meningkatkan dengan keuangan yang memang ada. Tetapi ini kan masalahnya utangnya mungkin terlalu tinggi ya. Dibandingkan dengan pemilihan alutsista yang mungkin katakanlah kalau ada perbandingan itu tidak sesuai dengan kapasitas yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Ada Pak? Jadi ada misalnya yang sekarang ini kita sedang mendengar isu tentang Mirage 2000.5 ini kan menjadi perdebatan meskipun kemarin Pak Menhan mengatakan bahwa ini ditunda. Tetapi kita mengetahui bahwa sudah kontrak. Nah kontrak ini kan apakah ditunda atau dibatalkan, yang jelas sudah kontrak. Tetapi yang saya ingin melihat bahwa penggunaan anggaran pertahanan itu harus efisien dengan melihat tepat sasaran. Jadi kita mengadakan alutsista itu tidak linear, saat ini harus responsif. Linear dihadapkan pada sesuatu yang memang kita inginkan itu tidak otomatis karena dia berada dalam Renstra. Renstra itu rencana strategi pertahanan. Biasanya kita menentukan Renstra itu dengan berbagai pertimbangan, bukan rencana bangun tidur gitu ya. Jadi ketika kita dari pemerintah menyiapkan anggaran untuk pertahanan, tentu ada batasan-batasan, ada perhitungan. Kemudian kalau kita lihat anggaran yang saat ini Pak Mars, anggaran saat ini cukup besar ya, cukup besar. Tapi tidak dari 2020-2024 Kementerian Pertahanan itu menggunakan utang luar negeri 375 triliun. Jadi kalau kita bagi itu yang luar negeri. Dalam negeri 43 triliun, kalau total 400 triliun. Artinya per tahun Kementerian Pertahanan minjam utang 100 triliun per tahun. Itu hampir sama dengan anggaran pertahanan negara per tahun. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ada cara yang lebih ekonomis nggak sih? Ya, kita tentunya melihat bahwa pertama, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, maka kita lihat pesawat itu apakah memang siap untuk digunakan dalam cycle waktu yang cukup lama. Ada prioritas juga. Ya, kalau tidak, maka kita akan kelebihan cost dari pemeliharaan. Pertama, kalau misalnya Mirage, saya katakan berulang-ulang, Mirage 2000, ini akan memakan cost yang cukup besar. Kalau Mirage memakan cost yang cukup besar? Yang bekas ya. Karena pertama dia akan mentraining pilot-pilot itu yang memang mereka belum pernah terlatih untuk pesawat itu. Yang kedua, maintenance cukup mahal. Kenapa? Karena kita belum ada fasilitas maintenance untuk Mirage 2000. Jadi itu pemilihan salah satu pemilihan yang mungkin menjadi alternatif ya untuk kebijakan yang pembelian. Yang ketiga bahwa ketika cycle-nya habis 10-15 tahun maka dia harus diganti dengan pesawat baru. Artinya dengan pemetaan pengadaan alutsista yang ada kita stop atau kita lanjutkan? Untuk yang saat ini saya kira ya kita serahkan ke Kementerian Pertahanan dengan berarti? Walaupun menurut Anda ini mahal. Oh kalau kita saya kira tidak, itu di stop.
digantikan dengan pesawat baru. Baik. Nah, itu pertama. Tentu mengurangi cost kita memberdayakan industri pertahanan. Baik. Itu. Baik. Nah, Bang Faldo, kalau dari Kementerian Pertahanan sendiri, ya kalau tadi dari perspektifnya Pak Marsdia, ya saya harus konfirmasi sih, apakah dari Pak Prabowo sendiri ini menunda, membatalkan atau bagaimana jadinya? Yang pasti kita bicara soal militer, kita kan memang ada ukuran kekuatan militer. Jadi terlepas dari apa yang tadi disampaikan dari diskursus kita, tapi memang ada ukuran kekuatan militer yang harus dikejar gitu. Jadi bangsa kita tentunya juga harus menjadi bangsa yang kuat kan. Ya terlepas dari ada isu keuangan, tapi ada isu ketidakpastian tadi. Dan ada minimum essential force juga gitu dalam kita bicara pertahanan dan keamanan negara. Jadi kemiskinan gitu-gitu kan meningkat itu memang karena juga termasuk dari bagian pertahanan kita gitu. Jadi ini kayak jadi ayam sama telur kan jadinya. Jadi ini tinggal diatur aja gitu. Bagi masyarakat kalau seandainya ingin tadi dari paslon Amin ingin diubah, ya ke sana larinya pakai yang baru. Tapi dari Pak Prabowo karena kita sudah kerja, kita akan lanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Prabowo sekarang. Bang Faldo tahan dulu ya, Bang Roni tahan dulu ya. Kita akan dengarkan sedikit pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari Istora. Ya kami meyakini Pak Ganjar akan unggul karena satu kesatuan kepemimpinan dengan Prof. Mahfud itu telah mendiskusikan banyak hal terkait dengan kekuatan kolektif rakyat yang terkait dengan debat hari ini. Pak Prabowo justru dengan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan akan membuka berbagai aspek kelemahan kepemimpinan dari beliau. Pak Ganjar mengandalkan pada pemahaman terhadap kondisi otentik geografis bangsa, menempatkan anak-anak muda di dalam peran yang sangat penting menguasai iptek. Sementara Pak Prabowo lebih banyak mengandalkan kekuatan dari luar. Saat ini juga anggaran Kementerian Pertahanan bagaimana meningkat? Iya, apalagi penambahan pinjaman luar negeri ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Maka inilah yang menjadikan Pak Ganjar punya kelebihan, keunggulan strategis dibandingkan dengan Pak Prabowo yang justru dengan menjabat sebagai Menhan menyisakan banyak kelemahan termasuk pembelian alutsista dengan PT Teknologi Militer Indonesia yang diisi sahabat-sahabatnya. Maka kami yakin pemimpin yang berasal dari rakyat akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, makasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Aduh pas banget ini Pak Sekjen PDIP. Lagi-lagi kebijakan soal Kementerian Pertahanan dulu Saya ke Bang Faldo, silakan. Tapi gini, bicara yang tadi ditunda dulu, tapi memang batch 2 udah sampai 24 pesawat. Memang jadi ditunda dulu. Clear ya. Tapi begini, kalau seandainya kita ganti pesawat baru, itu uangnya juga gede lagi loh, by the way. Iya nggak sih? Jadi bisa lebih mahal gitu. Jadi ya kita tuh mau ngapain gitu. Tapi yang jelas planning sudah jalan, Menhan sudah bekerja, Pak Jokowi sudah lanjutkan. Prabowo Gibran akan terus memperkuat pertahanan kita. Tapi Bang Faldo kalau ujung-ujungnya nguntang, kenapa nggak sekalian beli yang baru? Iya, lebih gede mau. Lebih gede mau. Kan tadi hutangnya lebih udah gede loh, lebih gede loh. Nanti dipersoalkan lagi, wah beli baru, malah lagi dong utangnya. Gimana? Bang Roni mungkin punya pendapatnya sendiri? Menarik ya, tadi disampaikan tentang minimum essential force ya. Bahwa perlu diketahui oleh masyarakat bahwa target minimum essential force itu belum tercapai. Itu cuma sampai hanya di 68,90%. Dan menjadi pertanyaan adalah ketika Pak Prabowo tidak mencapai target minimum essential force, kok malah sibuk ngurusin food estate? Malah food estate-nya gagal juga. Nah, kembali lagi ya. Kalau bicara soal kontroversi pesawat bekas ini menurut saya tidak hanya di Indonesia saja yang menyoroti ya. Bahwa catatan saya adalah di asing juga pun mereka menyoroti contohnya dari media asing. Channel New Asia menyoroti pembelian Mirage 2005, pesawat tersebut dinilai sudah terlalu tua dan anggarannya pun fantastis. Itu yang menjadi pertanyaan, kok bisa sudah tua, anggarannya fantastis lagi kan? Itu kan yang jadi pertanyaan kan? Dan perlu diketahui juga bahwa pembelian dilakukan oleh agensi perdagangan Excalibur Internasional, unit perusahaan pertahanan Ceko Group. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini nggak cuma kita yang bicara, di dunia luar pun menyoroti gitu loh. Oke. Iya. Semakin menarik, semakin panas. Tapi kita kemudian akan menuju ke teman-teman yang saat ini sedang ada di Senayan Jakarta. Kita akan mendengarkan wawancara dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ya. Ahmad Muzani berikut ini.
pertahanan. Kebetulan tema ini saya kira untuk Pak Prabowo bukan tema asing. Beliau adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia sehingga beliau sangat memahami tentang hal ihwal tentang persoalan pertahanan di Indonesia, termasuk bagaimana geopolitik internasional di bidang pertahanan beliau sangat kuasai. Akan tetapi beliau juga tidak gegabah menghadapi ini, tidak ada persiapan khusus bagi beliau, tapi beliau tetap mengupdate berbagai persoalan-persoalan aktual yang terjadi dalam berbagai macam persoalan pertahanan, baik yang berkembang di negara-negara lain ataupun yang ada di negeri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Isu utama yang mau disampaikan nanti Pak, yang dipersiapkan Pak Prabowo di segi pertahanan Pak? Ya kita akan saksikan nanti, jangan goyang suruh nyicil. Kalau ditembak soal meningkat tambahan dana untuk alutsista gimana Pak? Ya nanti Pak Prabowo akan menjawab apa saja yang akan ditanyakan oleh pihak kompetitor. Itu tadi lain statement yang sudah disampaikan oleh Sekjen Gerindra Bapak Ahmad Muzani. Oke, Bang Roni tadi kepotong ya. Mungkin langsung dilanjutkan terutama silakan Bang Roni. Masih gatel kayaknya. Iya, tentunya kan terkait dengan belanja ini kita harus kembali lagi ya lihat bahwa kemampuan kita juga ya. Bahwa yang menjadi prioritas juga pun jangan lupa masih banyak masalah di dalam negeri yang harusnya menjadi fokus kita dan untuk jangka pendek, dan Ganjar Mahfud dalam hal ini untuk prioritas jangka pendeknya itu adalah terkait dengan pendidikan, kesehatan, hukum, itu yang menjadi prioritas untuk kami. Terkait dengan pertahanan tentunya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan meningkatkan ekonomi berdikari, bahwa kita akan membangun industri pertahanan dari dalam negeri juga tentunya kan. Dan ini terkait juga supaya kita juga pun tidak dikesan hanya sebagai hanya import-import saja. Tapi harus memperkuat dari dalam negeri sendiri. Iya, dari dalam negeri, dan kita pengen juga jadi pemain penting gitu loh dalam industri pertahanan global. Seperti itu. Artinya ada akselerasi juga untuk di dalam negeri ya? Betul, karena ini terkait dengan ekonomi juga, kemudian meningkatkan ekonomi dalam negeri, lapangan pekerjaan gitu kan. Baik. Oke, kita kembali kalau begitu ke lapangan ya, juga akan ada yang menyampaikan statementnya dari Jubir TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Pak Todung Mulya Lubis, tapi mungkin kita tunda lebih dulu ya. Kita masih mendengarkan yang lebih lengkapnya begitu dari Pak Todung. Tadi itu adalah tentu saja bicara mengenai alutsista sendiri, dari kemudian paslon memiliki narasi-narasi sendiri yang kemudian disampaikan begitu. Tapi kita akan bergeser ke topik yang lain yang tentu saja juga ini menjadi betul sekali malam hari di debat. Tentu saja ini berkaitan dengan geopolitik ya, dan tentu saja untuk memberikan konteks kita lihat Viti terlebih dahulu. Sejumlah permasalahan geopolitik akan menjadi tantangan bagi Presiden Indonesia terpilih selanjutnya. Beragam kondisi geopolitik pun diperkirakan akan mengganggu stabilitas serta pertumbuhan Indonesia. Konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina membuat ketidakpastian harga komoditas dunia dan menjadi ancaman pertumbuhan global dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya konflik Rusia-Ukraina, sengketa Laut Cina Selatan semakin mendorong fragmentasi kondisi geopolitik di kawasan Asia. Sikap Indonesia terkait masalah pengungsi Rohingya juga menjadi sorotan dunia. Permasalahan Rohingya berpotensi menjadi konflik antar penduduk lokal dan pengungsi yang bisa menjadi sentimen negatif Indonesia di mata dunia dalam penanganan kemanusiaan. Oleh karena itu, Presiden terpilih diharapkan memiliki kemampuan penanganan krisis terhadap isu-isu geopolitik global dan kawasan, serta dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membuat keuntungan bagi Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu. Ya, itu tadi dia ya, informasi ataupun konteks yang kemudian kita akan bahas bersama dengan jubir dari setiap paslon. Konflik antara Rusia dan juga Ukraina berdampak pada ketidakpastian harga komoditas. Salah satunya yang terdampak adalah tentu saja Indonesia juga begitu ya. Adalah bagaimana cara sebetulnya Presiden menghadapi ataupun calon Presiden menghadapi situasi ini. Kita ke tim pemenangan nomor 1 terlebih dahulu nih Pak Marsdia. Kalau Pak Anies Baswedan gimana menghadapi potensi yang terjadi akibat ya konflik ataupun mungkin friksi-friksi dalam skala geopolitik, skala apa ya, global begitu? Ya baik, jadi memang secara langsung
tidak, tetapi banyak pengaruh-pengaruh yang memang berdampak kepada Indonesia. Kita sebagai negara yang berada di tengah-tengah hubungan internasional tentu ada bagian dari mereka. Oleh karena itu apa yang kita lihat terjadi di konflik Ukraina dengan Rusia, kemudian saat ini yang terjadi di Palestina dengan Israel dan beberapa tempat lain, tentunya ini akan memberikan harusnya kepemimpinan nasional ini harus hadir di tengah-tengah mereka melalui diplomasi pertama. Jadi upaya-upaya seperti yang dilakukan pemerintah kepada bantuan kepada Palestina itu sudah menurut saya sudah cukup, tetapi sampai hari ini tidak memberikan hasil yang signifikan seperti apa yang kita harapkan. Harusnya ini intens kita lakukan secara terus-menerus sehingga apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan sebagai negara yang ingin ikut dalam konstitusi kita, menginginkan perdamaian dunia dan itu jaminan dari konstitusi, harusnya memberikan tekanan tidak secara langsung bisa melalui PBB. Nah, kehadiran kita ini. Tekanan seperti apa yang bisa Indonesia lakukan? Ya, kita sebagai negara yang berdaulat punya hak yang sama dengan negara-negara lain untuk menyuarakannya. Diplomasi, minimal kita dengan ASEAN misalnya mengajak mereka untuk berbicara tentang perdamaian. Dua konflik itu menjadi hal yang harus menjadi perhatian karena itu diamanatkan oleh konstitusi. Nah, kemudian tadi disinggung misalnya ada hal-hal baru yang mungkin muncul, itu juga akan bisa teredam ketika kita secara multinasional punya hubungan yang baik dengan negara-negara kawasan. Sehingga suara kita akan terdengar, tersampaikan, dan apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Baik. Artinya memang ada advokasi lebih serius di dunia internasional ataupun mungkin Mahkamah Internasional begitu ya, yang kemudian lebih intens. Baik, saya ke Bang Faldo, gimana soal geopolitik ini? Indonesia posisinya sebaiknya seperti apa begitu ya? Ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Jenderal terkait satu konflik. Baik, Bang Faldo kita potong dulu. Dipotong dulu. Mohon maaf Pak ya, Bang Faldo. Kita akan dengarkan pernyataan dari calon presiden nomor 01, Anies Baswedan, yang sedang menyampaikan persiapannya mungkin ya jelang debat nanti malam. Ini persiapan debat ketiga, bagaimana Pak? Ini kan pembahasan ada soal tahanan, keamanan. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Kita tentu baca, konsultasi, diskusi, kemudian apalagi ya itu aja sebetulnya. Terus istirahat yang cukup. Kemudian bismillah, nanti insya Allah kita tukar pikiran. Tema ini adalah tema tentang Indonesia dan bagaimana posisi kita di dunia. Terus bagaimana kita memastikan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tema yang sangat mendasar, sangat penting buat Indonesia. Jadi kami senang sekali bisa bersiap untuk diskusi ini. Mudah-mudahan diskusinya seru. Ada yang didalami nggak sih Pak dalam materi debat kali ini untuk Bapak sendiri? Isu politik luar negeri, globalisasi, hubungan internasional, banyak yang bilang Pak Anies itu sangat menguasai. Karena Bapak aktif pembicara panelis internasional selain lama di Amerika, apa komentar Bapak? Ya kebetulan ketika kami bertugas di Jakarta pun aktif di dalam forum-forum global. Jadi kami selama ini banyak terlibat di dalam pertemuan-pertemuan gubernur, wali kota sedunia. Saya sempat bertugas di dalam asosiasi kota besar dunia namanya C40 sebagai wakil ketua steering committee. Ketuanya adalah wali kota London, Bapak Sadiq Khan. Wakilnya adalah Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Tokyo. Dan di situ kita membahas arah kebijakan untuk kota-kota besar sedunia. Nah, ketika itu dikerjakan, maka pengalaman Jakarta, pengetahuan masyarakat Jakarta, transformasi Jakarta itu menjadi bahan untuk kota-kota besar dunia lainnya untuk belajar. Begitu juga dengan kita ikut mengambil pengalaman negara-negara lain. Jadi ketika berbicara tentang tataran global, maka Indonesia sudah seharusnya bukan sebagai penonton saja, tapi hadir ikut mewarnai. Dan itulah sesungguhnya Indonesia dari dulu ya begitu. Para pendiri republik ini
bukan saja pribadi-pribadi yang dihormati di dalam negeri, tapi juga pribadi-pribadi yang namanya jadi rujukan di Asia, namanya jadi rujukan di dunia. Jadi diskusi nanti tentu seru, apalagi tema ini sekarang sedang banyak jadi perhatian ya, dengan tema-tema dari mulai persoalan di Eropa, persoalan di Timur Tengah, sampai di Asia Tenggara. Pak, salah satu agenda Pak Sugi kan menyampaikan, Pak Anies tadi kan ada 125 purnawirawan yang ikut juga membantu begitu. Nah, tanggapannya seperti apa dan masukan-masukan apa saja begitu Pak ini Pak? Ya, terima kasih sekali para purnawirawan itu memberikan masukan atas apa yang selama ini terjadi dan bagaimana improvement atau perbaikan harus dilakukan. Tapi detailnya tentu saya nggak bisa cerita di sini ya. Tapi bersyukur saya dapat masukan. Pak, salah satu keturunan misi ketujuh Bapak di visi misi kan ada salah satu itu poinnya adalah mewujudkan profesionalitas TNI. Kalau kita lihat di belakang ada fenomena TNI yang kemudian memukuli relawan. Bapak melihat ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki Pak? Ya, kita ingin agar seluruh unsur pertahanan kita itu profesional, disiplin, dan bila ada perilaku yang tidak sesuai, kita kan tidak mungkin juga selalu berharap 100% sempurna. Selalu saja ada kejadian 1, 2, nah begitu ada kejadian, maka pendisiplinan menjadi penting. Karena dengan adanya pendisiplinan itu pesan bagi semua, jangan hal itu berulang dan jangan yang lain mengerjakan. Apakah ada pesan khusus dari Ibunda Bapak, Prof. Alia, untuk... Baik, tepuk tangannya dulu ya dari paslon 01 atau pendukung paslon 01. Oke. Baik, Bang Faldo, kita harus tahan dulu ya tadi ya lanjutan dari statement Bang Faldo serta nanti juga Bang Roni kita akan dalami di segmen berikut karena kita terpaksa harus jeda sesaat ya. Betul sekali, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.